Uyang, Ada apa? gimana kalau aku lepas cincinnya dulu? Meiya. Aku ingin bersamamu, aku ingin resmi. Memperkenalkanmu ke keluarga dan teman-temanku. Meskipun mereka nggak setuju. Aku akan berusaha. Kalau kamu mencintaiku, tolong berdiri di sampingku. Kita berdua hadapi dan lawan bersama. Tapi percayalah, aku nggak akan biarkan kamu terluka sedikit pun. Oke? Jangan khawatir, ada aku di sini. Ayo. Kalian berdua kok baru datang? Acara pembukaannya hampir selesai. See you. Maaf, di jalan macet jadi telat. Nggak apa-apa, yang penting datang. Mea, aku nggak undang kamu. Takut kamu nggak suka acara resmi kayak gini. Boring banget. Aku tahu kok. Dia emang gak mau datang, aku yang maksa dia nemenin. Syukur kamu nggak marah. Oja, aku kenalin kamu sama bokapku. Dia udah lama pengen kenalan. Oke. Bapak, Halo, Paman Su. ini temanku waktu di Prancis. Sahabat terbaik Lin Maya. Kamu adalah Lin Meiya. Aku sering dengar dari Siu saat di Prancis. Kamu sangat merawatnya, aku harus berterima kasih padamu. Tidak, Paman Su. Tidak seperti yang dikatakan Siu, justru sebaliknya. Setiap kali di saat-saat paling kritis, Siu yang membantuku. Aku ingin berterima kasih padanya. Sudah, jangan terlalu rendah hati. Setiap kali kamu yang membantuku membersihkan, mencuci baju, dan masak. Bahkan pembantu di rumahku tidak sebagus kamu. Maaf Paman Su, Siu. Aku ingin membawa Meiya menyapa ayahku dulu. Boleh? Tentu saja tidak masalah, Meiya adalah orangmu. Ngomong-ngomong Siu, aku punya kabar baik. Aku melamar Meiya. Paman Su, aku pergi dulu. Sampai jumpa bentar lagi, Paman Su. Baik. Ayah. Lupakan saja, Ouyang. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Maya, Wei Wei. astaga, apa yang terjadi? Kalian berdua apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku apa yang terjadi. Kamu pulang dulu, sekarang mereka tidak boleh melihatmu. Aku tidak pergi. Sudah datang, aku ingin bertemu Xiaorui. Bukankah sudah kubilang, sekarang bukan waktunya bertemu dia. Xiaorui adalah putriku. Aku ingin melihatnya, kenapa tidak boleh? Kamu ingin membuat kekacauannya. Aku tidak ada di saat yang mendebarkan ini. Kamu tidak cukup baik, setidaknya jika aku ada. Aku bisa membantu kalian merencanakan strategi. Lupakan saja. Aku mohon jangan menambah masalah lagi, oke? Kalau kamu tahu, masih disebut kejutan, dengan karaktermu. Kamu pasti akan memberitahu Meiya 100 kali. Omong kosong, aku tidak bodoh. Kurasa kamu cukup bodoh. Biarkan aku lihat sekali lagi, Sangat berkilau, sangat indah, sangat bahagia. Kalian berdua rencananya kapan menikah? Menurutku, tentu saja semakin cepat semakin baik. Tapi kami belum melewati tahap orang tua. Tapi kalian berdua muncul bersama hari ini,
Pakai cincin berlian besar pula. Jelas-jelas mau unjuk gigi. Aku rasa ini keren banget. Butuh bantuanku? Jangan lebay, bantuanmu malah bikin tambah ribet. Menghadapi orang tua hanya bisa dengan ketulusan. Ini urusan mereka sendiri. Biar mereka yang atur lebih baik. Aku yakin kalian pasti akan dapat hasil yang memuaskan. Dan kita cukup doakan saja. Bisa nggak kamu jangan keras kepala? Pulang dulu, ya? Aku nggak keras kepala. Kamu selalu bilang tunggu. Katakan, sampai kapan aku harus menunggu? Imen, kamu sudah keluar. Kenapa nggak kasih tahu? Aku bisa jenguk kamu. Perkit kamu. Aku nggak mati di penjara, sekarang hidup dengan baik. Sudah keluar ya, bagus. Kalau ada kesulitan, bilang saja padaku. Sekarang kamu kan direktur grup OU. Aku ini narapidana. Mana berani cari kamu? Ada apa? Gimana? Lihat penampilan Susiu tadi? Dan omongan sarkasnya barusan. Jauh-jauh di sini aku dengar jelas. Orang yang lihat aja tahu. Dia sudah jatuh cinta sama Ouyang. Putusin aja hubungan kalian, kalau terus begini. Gimana bisa akur? Wei, kamu tarik aku keluar. Cuma buat ngomong ini? Ini nggak penting? Bukannya sudah kita bahas kemarin? Kamu yang overthinking. Siu bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia nggak undang kamu hari ini? Kamu datang, bareng Ouyang pegangan tangan pula. Pakai cincin berlian lagi, dia pasti cemburu banget. Makanya dia ngomong sah ke Staji. Masa kamu dengar gak merasa apa-apa? Ya? Untung Ouyang memberitahunya bahwa kamu adalah tunangannya. Langsung membalasnya, baru lega hatiku. Tidak seberlebihan yang kamu katakan. Kata-kata Siu sebenarnya tidak apa-apa. Aku juga tidak merasa tidak nyaman, yang dia katakan adalah benar. Wei, jika kamu masih menganggapku sebagai teman, jangan pernah mengatakan hal seperti ini lagi di masa depan. Jika Siu mendengar kata-kata ini, bagaimana kita bisa tetap berteman? Dia pasti sangat sedih. Baiklah, bodohku, temani aku ke kamar mandi. Aku mau menerima telepon. Ayah, tolong kembali ke ruang acara. Aku ada sesuatu yang ingin umumkan. Showerway. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah akan tahu setelah kembali. Halo semuanya, saya Ourui, Presiden Direktur Grup O. Hari ini teman-teman dari berbagai kalangan berkumpul. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kabar baik. Saya akan segera menikah.
Tunangan saya adalah manajer penjualan perusahaan saya, Chen Zhe. Saya dan Chen Zhe telah saling mengenal selama lebih dari 2 tahun. Kami memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Silakan datang ke pernikahan kami nanti. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Ayah, maaf. Aku tidak ingin orang lain menentukan jalan hidupku. Aku juga tidak ingin menjadi alat tukar orang lain. Director. Ayah, ayah Lau, ayah, ambulans, panggil ambulans cepat. Ayah, Ada apa ini? Kok bisa pingsan, Bos O? Maaf sekali. Aku tidak merawat Paman O dengan baik. bukan salahmu. Tapi aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Kalau saja aku ada di sana saat itu, aku pasti akan menghentikan Kakak O Rui naik ke panggung untuk berbicara. Keluar. Direktur keluar. Oh ya. Ini tidak ada hubungannya dengan Chen Zhe. Ini semua ideku sendiri. Aku menyuruh kalian keluar. Ayah, alasan aku melakukan ini tidak hanya karena aku mencintainya, tapi juga karena satu alasan lagi. Aku hamil. Xiao Hui, apa katamu? Kamu hamil? Pergi. Pergi dari sini. Ayah sudah baik-baik saja. Sudah sadar. Kami pulang dulu. Oh Yang. Syukurlah paman baik-baik saja. Kami juga pulang dulu. Jaga baik-baik dia. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kalau begitu kamu jaga baik-baik dia ya. Aku juga pergi dulu. Ayo masuk bersama. Lebih baik kamu masuk sendiri. Cuma perlu istirahat beberapa hari saja sudah baik. Kamu pulang saja. Aku mau bicara dengan ibumu. Ayah, aku baik-baik saja. Aku temani ayah. Sudah kubilang kamu pulang. Aku mau bicara dengan ibumu.
Apa aku salah? Apa aku terlalu sok tahu? Meskipun dia bukan ayah kandungku, tapi dia sudah membesarkanku selama ini. Tidak ada yang ingin hal seperti ini terjadi. Kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri. Hanya saja, sudah sampai di titik ini, kita berdua tidak punya jalan mundur lagi. Aku tahu. Aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu aku antar kamu pulang. Tidak usah. Beberapa hari ini aku ingin tinggal di rumah ayahku dulu, sampai dia keluar dari rumah sakit. Baiklah. Kamu hati-hati ya. Kalian masih sering berhubungan? Pernah bertemu beberapa kali. Bahkan sampai datang ke acara ini. Terlihat kalian sering berhubungan. Aku tidak memberitahunya tentang acara hari ini. Aku juga tidak menyuruhnya datang. Dia yang ingin bertemu anak perempuannya. Dia datang sendiri. Dia bertemu dengan Xiao Rui. Hanya mengintip dari jauh. Bahkan jika dia bertemu Xiao Rui, kamu seharusnya tidak keberatan kan? Aku tahu. Aku berhutang padanya. Dulu kalau bukan karena aku tergoda dan mendengarkanmu, aku bisa mencuri barang itu. Dia masuk penjara karena ulah kita berdua. Sekarang dia keluar tapi hidupnya tidak baik. Kalau aku tidak memberinya uang dan membantunya, hati nuraniku tidak tenang. Jika waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan membuat pilihan itu. Kalau kamu bersamanya, pasti lebih bahagia daripada bersamaku. Xian, sebenarnya selama ini, kamu salah paham padaku. Kamu pikir aku tidak setuju bercerai. Karena aku khawatir kamu akan membagi harta dan saham. Padahal aku tidak pernah berpikir begitu. Mungkin selama ini, kamu sudah tidak punya perasaan padaku. Tapi aku masih bersyukur padamu. Dulu kamu berlutut di depan ayah dan kakakmu, memohon mereka membantuku. Tanpamu, tidak akan ada OU Group seperti sekarang. Tanpamu, apalagi OU Yang. Sepanjang hidupku, sudah menyakiti satu wanita. Aku tidak bisa menyakitimu lagi, Kyun. Sampai sekarang, yang selalu kamu ingat tetap Lu Xiaoyu.
Kamu menyangkal karena tidak tahu dia di mana. Bahkan apakah dia masih hidup pun kamu tidak tahu. Tapi begitu ada kabarnya, aku yakin kamu akan melakukan apapun untuk mencarinya. Apa yang kamu lakukan? Pikir aku tidak tahu. Kamu diam-diam mencari kabarnya. Aku hanya pura-pura tidak tahu saja. Kamu keluar saja. Biarkan aku sendiri. Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Kita di Bangkok punya makanan dan minuman enak. Kamar rawat inap tante juga bagus banget. Ngapa buru-buru sih? Sebelumnya kan kamu nangis-nangis bilang, nggak betah di Thailand, tiap hari pengen pulang. Kenapa sekarang berubah pikiran? Bukan aku ini. Keadaannya tiba-tiba berubah. Besok pagi-pagi, aku akan urus surat pulang ibuku, malamnya langsung balik ke Indonesia. Kalau kamu nggak mau pulang dan mau tinggal di sini, terserah. Bukan, Durwonan, jujur aja sama aku. Kamu pulang mau cari Lidong ya? Emang urusan lo? Sebentar, Durwonan. Sadar dikit bisa gak sih? Kamu dan Lidong itu nggak mungkin. Ajiu, lepasin. Lepasin aku. Boleh, sekalipun tanganku patah, aku tetap akan bilang. Durwonan. Kamu nggak lihat diri sendiri kayak apa? Kamu cuma preman walanan. Lidong nggak mungkin suka sama orang kayak kamu. Jangan mimpi deh. Kalian berdua itu beda dunia. Orang kaya kita harusnya tinggal di tempat yang semestinya. Jangan lihat ke atas, jangan berharap bisa naik suatu hari nanti. Realistis dikit, bisa nggak sih? Aku pulang bukan cari Lidong. Aku cari bapakku. Cari bapak? Bukan. Aku kasih tahu, waktu itu keadaannya bahaya banget. Orang-orang itu siapa sih? Mereka itu penjahat berbahaya. Untung aku cepat bertindak. Aku bawa mobil menyelamatkan Ouyang dan yang lain. Keluar dari sarang bahaya. Kalau enggak aku... Ruanean, Alien Ninker Ticket. Ini Durwonan, dia tokoh utamanya. Ayo sini. Nona Bu, kami mau tanya, gimana keadaannya waktu itu? Kami cuma mau tahu keadaannya. Tahu apaan sih? Udah dibilang jangan direkam.
Ini Pak. Pakai yang ini aja. Silakan duduk. Aku ambilkan kamu air ya. Di rumah nggak ada minuman lain, nggak tahu kamu suka atau nggak. Bangun, ini mau apa sih Om? Kamu tanya aku mau apa? Kamu pikir aku akan mengizinkan Xiaorui bersama orang seperti kamu? Sebagai ayah kandung Xiaorui, aku sama sekali nggak akan mengizinkan. Kerjasama kita sampai di sini. Kamu mau apa? Mau bunuh aku? Lagi pula aku sudah jadi orang gagal, bunuh kamu cuma akan menambah warna di hidupku. Betul. Kamu dari dulu pengen bunuh aku. Lupa kasih tahu. Pesan yang kamu kirim ke Kunta, aku sudah lihat semuanya. Oke, kalau kamu mau bunuh aku, ayo. Lakukan Om, ayo. Tapi kamu mikir gimana sih? Kamu pikir cuma kamu yang bisa pasang kamera di rumahku? Aku sendiri nggak bisa pasang? Video yang direkam kamera akan langsung terkirim ke emailku. Kalau aku kenapa-kenapa, kamu pikir polisi nggak akan sekalian buka emailku? Lihat apakah aku punya musuh? Kasih tahu, kamera dipasang di mana? Password emailnya APA. Kamu pikir aku akan kasih tahu? Dasar Bajan Gan. Paling-paling kita mati bareng, lagi pula aku sudah bosan hidup, aku. Orue Hamel. Anak perempuanmu hamil. Aku bapaknya. Kamu nggak mau cucumu lahir dan jadi seperti ibunya. Nggak punya bapak kan? Lihat kamu Om. Ngapain gak begitu? Ngomong baik-baik nggak bisa? Kita berdua satu perahu. Jangan lupa, kita dulu bareng-bareng terlibat kasus penculikan di Thailand. Ada juga Ourui. Jadwal Ouyang dari awal sampai akhir. Cuma Ourui yang tahu. Aku sudah tulis semua kronologi kejadiannya. Juga ada di emailku. Aku juga tekankan kalau Ourui yang aktif. Kasih tahu jadwal Ouyang padaku. Jadi kalau aku ada apa-apa, anak perempuanmu pasti akan kena imbasnya. Tentu saja.
Yang lebih penting kamu harus memikirkan cucumu yang belum lahir. Anak itu tidak bersalah. Kalau aku ada apa-apa, Ourui juga akan masuk penjara. Kasihan sekali anak itu, dari kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Nanti kalau sudah besar, pasti ada yang bilang, ayahmu dibunuh oleh kakekmu. Ibumu juga dijebak oleh kakekmu, sampai masuk penjara. Anak itu seumur hidupnya benar-benar. Dasar bajingan. Sampah. Aku tendang kau. Pejinggan. Sampah. Selama ini, kamu harus sering-sering menemani ayahmu. Hal lain jangan dipikirkan dulu. Baiklah. Senang ada kamu di sini. Hammond. Hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aku tidak akan menuntut balas. Tapi soal pernikahan dengan Xiao Rui, aku pasti akan menikahinya. Asalkan aku menikahi Xiao Rui, aku akan membantu dia sepenuh hati untuk menjadi direktur utama O Group. Pada hari Xiao Rui menjadi direktur utama, tujuan kita berdua akan tercapai. Jadi paman, kepentingan kita masih sama. Bos, mau pesan apa? Daging kaming tumis bawang, kentang tumis kabai. Tambah kambir. Baik, tunggu sebentar. Daging kaming tumis bawang, kentang tumis kabai. Ini, kentang tumis cabaimu. Halo, mau pesan apa lagi? Zhang Imen. Yimin, sudah 20 tahun kita tidak bertemu ya? Sudah 21 tahun. Toko ini punyamu? Ayah. Usaha kecil-kecilan.
Paman Liu. Pesan 2 porsi pangsit bungkus. Masih pesanan yang sama? Sorry, Baik, tunggu sebentar. Segera datang. terima kasih. Sama-sama. Datang lagi ya. Imen. Coba cicipi masakan andalanku. Terima kasih, udang pedas. Eyo. Bagaimana kabarmu selama ini? Bagaimana? Aku hanya mengandalkan toko kecil ini. Tidak mati kedinginan atau kelaparan, tapi juga tidak bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak seperti kalian berdua yang punya kemampuan. Aku hanya punya keterampilan memasak, punya kemampuan lalu bagaimana? Tetap saja dikhianati orang. Sudahlah, tidak usah dibicarakan, ayo. Oh ya, kamu sibuk sendiri di sini. Pasanganmu tidak datang membantu? Aku tidak menikah. Sudah puluhan tahun, kamu masih bujangan? Tapi aku punya seorang anak perempuan. Aku mengangkatnya. Kamu masih mengingat Du Xiaoyu? Sudah bertahun-tahun berlalu, tidak usah dibicarakan lagi. Sekarang aku hanya berharap anak perempuanku baik-baik saja. Oh ya, aku akan menunjukkan fotonya padamu. Lihat. Ini anak perempuanku, Lin Meya. Bagaimana? Anak perempuanku cantik kan? Pemuda ini pacarnya. Anak ini namanya Chense. Mereka berdua tumbuh bersama. Belum lama ini mereka putus. Sayang sekali. Aku selalu menganggapnya seperti anakku sendiri. Mereka berdua tumbuh bersama. Bukannya kamu bilang anak perempuannya diangkat? Xiao Zhe juga yatim piatu, orang tuanya meninggal satu persatu. Anak ini cukup menyedihkan. Ceritakan tentang mereka, daripada menganggur. Ayo. Ayah, aku tahu kamu belum tidur. Lihat apa yang kubawa untukmu. Apa? Apa? Cium, harum tidak? Bakso Laulu. Masih buka setelah sekian lama? Tidak mudah. Sedapnya mana? Ini, untuk ayah. Bagaimana? Masih sama rasanya, kan? Ingat waktu kecil, nasi di rumah nggak dimakan. Kamu malah lari ke warung tua itu buat makan bakso. Ayah, makan selagi masih hangat. Nok Denggot. Dulu aku pernah nyari si Lau Liu ini. Aku mau rekrut dia buat kerja di rumah kita. Khusus bikin bakso buat kamu. Aku bilang ke dia, berapapun gajimu sebulan, aku kasih 3 kali lipat. Tapi dia nggak mau. Waktu itu aku nggak ngerti. Aku tanya dia. Aku bilang, kamu kerja dari pagi buta, kena panas hujan. Ngapain sih? Dia jawab,
Aku senang lihat orang yang habis makan bakso. Wajahnya puas semua. Dia senang banget. Katanya, uang banyak, masalah juga banyak. Cukup buat hidup aja. Bener juga ya. Dia hidupnya bijak. Ayah. Masih ada aku. Untungnya. Untung masih ada kamu. Ouyang, Dengga. Soal kakakmu. Aku setuju dia pacaran sama Chenze. Tapi ada syaratnya. Darahnya kan bukan darah keluarga OU. Aset besar ini nggak mungkin aku kasih ke orang luar. Kamu ngerti kan? Kamu juga lihat hari ini dia ngapain? Di depan semua orang, dia mau bunuh aku ya? Dasar kurang ajar. Ayah jangan marah. Baksonya nanti dingin. Aku suapin ya. Ayo. Buka mulut. Anak baik. Pelan-pelan. Kayak anak kecil aja. Kamu makan aja, aku bisa sendiri. Mei ya. Aku mau habiskan sisa hidupku buat jagain kamu. Mau nikah sama aku? Xiao ya. Tante nemenin kamu ngobrol bentar. Xiao ya. Tante pengen nanya sesuatu. Kamu pilih Ouyang atau Lidong sih? Apa sebenarnya hubungan antara kalian bertiga? Kami bertiga tidak ada hubungan apa-apa. Bisa nggak kamu jangan selalu nebak-nebak? Aku sudah cari di internet tentang Lidong itu. Aku kasih tahu, anak ini nggak biasa. Dia juga punya harta miliaran, nggak kalah sama Ouyang. Dan dari pengalamanku selama ini, dia suka sama kamu, kan? Tante, bisa nggak kamu alokasikan waktu dan tenagamu? Jangan selalu fokus ke aku. Aku sekarang pusing banget, campur aduk. Aku udah stres banget, tolong biarin aku istirahat sebentar. Jampun. Aku lihat dong. Gede banget. Kamu lihat baik-baik. Ini pasti mahal banget, Tante. Siapa yang ngasih ini? Ouyang atau Lidong itu? Xiao ya. Kamu tahu, penampilanmu biasa aja. Bukan, maksudku kamu semakin dilihat semakin menarik. Tapi kenapa nasibmu begitu baik? Tapi apapun nasibmu, Tante harus ngajarin kamu satu hal. Yaitu baik Ouyang maupun Lidong. Kamu jangan buru-buru memutuskan, ngerti? Jangan terpaku pada satu pilihan. Kadang-kadang, kamu ngerti kan? Tante, kamu tahu, dengan waktu yang ada, kenapa kamu nggak lebih peduli sama urusanmu sendiri? Aku, Masalah judimu waktu itu, aku nggak bilang ke ayah. Bukan untukmu, aku khawatir sama ayah. Aku takut dia stres. aku tahu. Xiao ya kita paling berbakti. Anak kesayangan ayah. Ayah sangat beruntung punya kamu. Kamu tahu berapa harga cincin berlian ini? Tante, kamu lihat kalungku nggak? Kalang. Yang selalu aku pakai itu. Aku lepas beberapa hari lalu dan taruh di meja. Kamu lihat nggak?
Jam berapa? Drama favoritku mulai belum ya? Aduh otakku. Coba pegang kepala dan tanganmu. Apakah demam? Ayah, kenapa sudah bangun? Aku sudah baik. Ayo urus proses pulang, nanti ada urusan lain. Sekarang pulang? Tunggu beberapa hari lagi. Aku tahu kondisi tubuhku. Cepat pergi. Baik. Suster, aku mau tanya Dokter Lee kemana? Ada beberapa hal ingin kutanyakan. Sedang konsultasi, sebentar lagi kembali. Mau tunggu di sini? Terima kasih. Dokter, penyakit ayahku. Penyakit ayahmu terdeteksi setengah tahun lalu. Saat ditemukan sudah stadium menengah, aku dan beberapa ahli pernah menyarankan berobat ke AS, karena di sana ada teknologi terapi target molekuler tercanggih. Dan ahli paling terkemuka, tapi saat ayahmu dengar masa pengobatan, butuh 12 sampai 18 bulan. Dia langsung menolak rencana ini. Kalau begitu, apakah penyakit ayahku bisa disembuhkan? Ini sulit untuk dikatakan, tergantung pada sikap pasien sendiri. Tapi maafkan saya, penyakit ayahmu terlambat ditemukan. Jadi harapannya tidak besar. Mungkin karena aku sudah tua. Kadang merasa sedikit kesepian. Ada pepatah yang mengatakan, selama orang tua masih ada, hidup masih punya asal. Setelah orang tua pergi, hidup hanya tinggal pulang. Ayah sering merenung. Apakah di masa muda, aku melakukan beberapa kesalahan, sehingga Tuhan menghukumku? Membuatku dalam perjalanan pulang yang tersisa terlihat begitu sepi dan sendirian. Selalu tidak punya waktu untuk menemanimu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk dengan urusan bisnis. Aku juga ingin minta maaf padamu, Nak. Aku menghabiskan begitu banyak tenaga membawamu masuk ke perusahaan, membuatmu menjadi wakil direktur. Aku bahkan ingin membawamu masuk ke dewan direksi. Akhirnya duduk di kursiku. Sekarang ini waktu yang seperti apa? Ini adalah saat paling krusial dalam proyek yang kamu tangani. Tapi kamu
Sepanjang hari keluar, berkelahi dan membuat masalah. Aku pikir kamu sudah berubah. Tapi kenyataannya, kamu tetap seperti tanah liat yang tidak bisa dibentuk. Apa yang adil di dunia ini? Hanya orang lemah yang berharap keadilan. Kamu adalah anakku. Satu-satunya penerus grup OU. Ini harus selalu kamu ingat. Tinggal di rumah, tinggal di perusahaan. Jika ada masalah, bisa datang dan bicara padaku. Bahkan jika tidak ada masalah, hanya duduk bersamaku. Minum teh dan melamun. Itu saja sudah cukup. Ayah. Hari ini lebih baik ayah pulang dan istirahat. Di perusahaan ada kakakku dan aku. Jika ada sesuatu, ayah bisa memberitahu kami, oke? Aku tahu kondisi tubuhku. Kamu parkirkan mobil saja. Jangan khawatirkan aku. Kamu di mana? Ayah mencari aku? Kenapa ayah tidak tinggal lebih lama di rumah sakit untuk observasi? Aku akan tinggal lebih lama beberapa hari. Setelah kamu menyelesaikan pernikahanmu, baru aku keluar. Duduklah. Aku ada beberapa hal yang ingin dibicarakan denganmu. Kamu memang bukan anak kandungku. Tapi aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Sebagai ayah, keinginan terbesarku adalah melihat anak perempuanku bahagia. Aku tidak setuju dengan hubunganmu dan Chense. Bukan karena latar belakangnya. Tapi yang lebih penting, aku khawatir niatnya mendekatimu tidak tulus. Begitu kalian menikah, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Dan yang paling terluka adalah kamu. Mengerti? Ayah, aku tahu apa yang ayah khawatirkan, tapi tolong tenang saja. Dia tidak akan memperlakukanku seperti itu.
Bagaimana pendapatmu tentang kasus penculikan Ouyang? Jika tidak diselamatkan tepat waktu, adikmu bisa saja tewas di luar sana. Ayah, apa maksud ayah? Jadwal perjalanan adikmu kali ini, hanya aku yang memberitahumu. Ayah mencurigaiku? Apa aku tega sampai segitunya untuk membunuh adikku sendiri? Begitukah raja memandangku? Xiaorui, aku hanya mengingatkanmu. Kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas saat terlibat langsung. Kamu tidak bisa melihatnya. Aku hanya berharap kamu tidak menyesali pilihanmu sendiri. Ayah mencurigai Chenja? Aku bersumpah, jadwal perjalanan Ouyang kali ini, aku sama sekali tidak memberitahu Chen He. Ayah terlalu khawatir. Baiklah. Ayah setuju. Kamu menikah dengan Chen He. Tapi ada syaratnya. Dalam rapat pemegang saham berikutnya, kamu harus mengajukan untuk mengundurkan diri dari Dewan Direksi. Aku setuju. Baik. Kamu pergi dulu. Kamu sudah tahu ayah sakit, kan? Pagi ini, aku melihat sendiri rekam medis ayah. Ketua melakukan ini karena ada kekhawatirannya. Dia khawatir jika penyakitnya bocor keluar, akan membawa dampak negatif bagi grup. Jadi dia menolak untuk berobat ke luar negeri. Juga karena alasan ini, benar? Dan juga, dulu kamu menculikku dari Perancis. Terburu-buru memaksaku masuk ke perusahaan, juga karena ayahku sakit, benar? Benar. Karena siklus pengobatannya terlalu lama. Dia khawatir lambat laun akan diketahui oleh publik. Jadi selama ini, aku yang menemani direktur. Untuk berobat ke rumah sakit, kamu harus mengerti dia. Dia selalu menganggap perusahaan lebih penting dari segalanya. Nyawa hampir habis. Buat apa perusahaan jelek ini? Ini untukmu. Saat itu dia baru saja mengetahui kondisinya. Langsung menyuruh kami menjemputmu dari Prancis. Tujuannya agar kamu bisa segera mengambil alih perusahaan. Selagi dia masih hidup dan masih mampu. Membantumu akhirnya menggantikan posisinya, Ouyang. Kamu harus menghargai niat baiknya. Dia melakukan semua ini semata-mata untukmu. Menurutmu apakah ini penting bagiku? Sekarang aku hanya ingin ayahku hidup dengan baik. Tapi ayahmu sekarang sudah kanker stadium akhir. Perusahaan adalah satu-satunya yang bisa dia tinggalkan untukmu. Jia berharap grup O bisa terus diwariskan di tanganmu. Ini adalah keinginan terakhirnya.